Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, tentu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir menuntut ilmu bersama guru kita Ustaz Rashid Abdul Rasidah MAG. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kita untuk nantinya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, melanjutkan kajian rutin kita malam Jumat di Joglo RA tempatnya Mas Tony. Semoga Allah berkahi. Pada malam hari ini tentu kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa yang sering diremehkan karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Adapun tema pada malam hari ini insyaallah akan membahas tema yang berjudul bernadar dan sembelihan bukan karena Allah. Mungkin agar tidak terlalu lama, waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita tercinta Ustaz Rashid Abdul Rasidah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat aman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan pula kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati, hingga dengan sadar di malam hari ini kita memanfaatkan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita pada malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis muharramat istihana biha katsirun minan nas, dosa-dosa yang sering dianggap biasa, dosa-dosa yang sering kali diremehkan. Dan walhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah, di pertemuan yang lalu kita telah tuntaskan pembahasan tentang syirik dan kuburan. Maka bahasan di malam hari ini adalah tentang nazar dan sembelihan. Disebutkan di sini oleh beliau muallif hafizahullah taala, kadzalika minasyirki an-nazar li ghairillahi azza wa jalla. Begitu pula termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan
adalah bernadar yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nazar untuk selain Allah. Inilah yang dilakukan oleh sebagian orang dengan bagaimana mereka bernadar memberikan lilin, mereka bernadar memberikan lampu kepada para ahli kubur. Padahal nazar itu sendiri sesuatu yang juga telah menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan mubah, namun pendapat yang paling kuat makruh. Ini nazar. Nazar yang kemudian makruh pun nazar yang sifatnya ia lillah azza wa jalla. Maka nazar yang hukum asalnya lillah saja, lalu kemudian disimpulkan oleh para ulama dengan pendapat yang kuat makruh, bagaimana kalau nazarnya ini bukan lillah? Para jamaah sekalian, apa itu nazar? Seringkali di antara kita masih rancu ketika membahas tentang nazar. Nazar ini dibahasakan oleh para ulama, yakni membebani diri pada perkara-perkara yang mubah, membebani diri pada perkara-perkara yang hukum asalnya kita tidak terbebani untuk itu. Ini nazar. Aujaba ala nafsihi, membebani dan mewajibkan kepada diri sendiri atas apa-apa yang ia sejatinya tidak terbebani. Contoh, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan bersedekah 1 juta. Ketika dia sembuh dari sakit, maka dia tidak terbeban untuk kemudian sedekah 1 juta. Tapi karena ia aujaba ala nafsi, dia mewajibkan untuk dirinya, maka ia pun akhirnya terbeban untuk bersedekah dengan nominal 1 juta. Dan nazar seperti ini, nazar yang sejatinya bukanlah hal-hal yang termasuk dari sunnah. Tidak kemudian dicontohkan oleh para salafus saleh. Tidak pula di sana dicontohkan oleh para ulama. Kalaupun kemudian di sana datang dalam riwayat bagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah." Aku pernah nadar di saat jahiliyah dahulu untuk beriktikaf di Masjidil Haram lailah, 1 malam. Maka disampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Aufi binadrik." Tunaikan nadarmu. Kalaupun ini terjadi oleh diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalaupun ini dilakukan oleh para sahabat, tapi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam puji apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat yang lain sehingga kemudian sahabat selain Umar bin Khattab pun melakukan hal yang serupa. Tidak. Maka para ulama mengatakan bagaimana Nabi menjawab aufi binadrik, tunaikan nadarmu, ini sebagai bentuk hukum nadar selama di sana bukan sesuatu yang maksiat harus ditunaikan. Nadar selama dia bukan sesuatu yang maksiat harus ditunaikan. Dan menunaikan nadar serta bernadar itu sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Menunaikan nadar selama dia bukan maksiat harus. Kalau di sana untuk maksiat haram.
Tapi ini dua hal yang berbeda dengan bernadar itu sendiri. Bernadar seperti yang kita sampaikan, yakni para ulama menurut pendapat yang kuat menyatakan makruh. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam salah satu atharnya beliau berpendapat bahwasanya hukum nazar haram. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan hukum nazar haram. Sekali lagi, bedakan antara bernazar dan menunaikan nazar. Bernazar, sebagian ulama mengatakan mubah, jumhur ulama mengatakan makruh, sebagian yang lain mengatakan haram. Kok bisa Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan hukum nazar haram? Apa dalil yang beliau pegang? Syekh Utsaimin rahimahullah beliau berdalil dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadri syai'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memulai dengan lafal la tanzuru, jangan kalian bernadar. Langsung kalimat larangan. Jangan kalian bernadar. Kenapa? Karena sejatinya nadar tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Fa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahkan nadar itu keluar dari orang yang bakhil, keluar dari orang yang pelit. Ini nadar. Maka dalil ini dijadikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah hukum nadar haram. La tanzuru, jangan kalian bernadar. Baik. Lalu bagaimana dengan dalil para jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya nadar ini makruh? Apa sih bedanya haram dengan makruh? Sama-sama larangan, tetapi makruh ini larangan yang tidak disertai ketegasan. Di antara dalilnya para jumhur adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih pula, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nadhra la yuqarribu min ibni Adam syai'an lam yakunillah qaddarahu lahu, walakin nadhru yuwafiqul qadar fayukhraju bidzalika minal bakhil." Sungguh nadar tersebut tidaklah membuat seseorang ini dekat dengan apa yang Allah takdirkan. Tidaklah nadarnya ini semakin membuat Allah akan mengabulkan keinginannya. Tidak. Walakin nadar yuwafiqul qadar. Nadar itulah apa yang Allah takdirkan. Dan beliau pun juga sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang bernadar melainkan orang yang bakhil. Maka hadis muttafaqun alaih dan hadis riwayat Imam Muslim sama-sama menyebutkan lafal bakhil. Orang yang nadar pelit. Bedanya riwayat Imam Muslim langsung disampaikan dengan lafal nafyu, la tanzuru, jangan kalian bernadar. Sementara hadis muttafaqun alaih, hadis yang menjadi dalilnya jumhur ulama, hanya menyebutkan bahwasanya nazar itu tidak membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah takdirkan. Ini para jamaah sekalian, kenapa dikatakan nazar ini orang yang pelit? Karena
karena apa yang dinadarkan adalah kebaikan. Tidak mungkin orang bernadar kok kemudian nadarnya buruk. Kalau saya sembuh dari sakit, saya tak korupsi lagi. Tidak mungkin. Kalau saya ini mencuri tidak ketahuan, saya tak mencuri lagi. Tidak mungkin. Nadar ini pasti di sana sesuatu yang baik. Maka dikatakan bakhil karena dia beramal hanya ketika keinginannya terkabul. Sehingga syaitan membuatnya, bagaimana dia bernadar kalau sembuh dia akan sedekah, seakan-akan kalau dia tidak nadar sembuhnya itu tidak akan terjadi. Maka dia nadar, karena dia nadar akan melakukan kebaikan dengan harapan akan disembuhkan. Padahal tidak. Sembuh ataupun tidak bukan karena nadarnya, sembuh ataupun tidak karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwasanya fayukhraju bidzalika minal bakhil. Nazar itu keluar dari diri orang yang bakhil. Nah, para jamaah sekalian, ada di sana nazar yang tujuannya adalah untuk maksiat. Maka tidaklah nadar yang demikian ini keluar dari orang-orang, melainkan dia fasik. Seperti ketika dia bernadar kalau sembuh maka dia akan A, B, C, dan semua itu adalah sesuatu yang sifatnya maksiat. Saya akan traktir teman, tapi traktirnya adalah traktir borong outlet 23. Nah, ini apa? Ini nadar yang maksiat. Maka untuk nadar yang seperti ini haram untuk dilakukan. Haram untuk dilakukan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang dia bernadar pada ketaatan, hendaklah dia lakukan. Sebaliknya, wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Maka sejatinya inilah penjelas dari apa yang dilakukan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan, ya Rasulullah, saya dulu pernah bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Nabi katakan, aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Bukan Nabi ini ridha dengan cara beribadah melalui nadar, i'tikaf gara-gara nadar. Enggak, Nabi berikan perintah demikian karena melihat nadarnya bukan maksiat. Karena nadarnya ini adalah i'tikaf, maka barang siapa yang bernadar pada perkara-perkara yang notabene ketaatan, lakukan. Tapi barang siapa yang dia bernadar kok kemudian untuk maksiat, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, lalu bagaimana kalau seseorang ini nadarnya maksiat dan dia tidak melakukan? Apakah selesai dengan tidak melakukan? Tentu tidak. Dia harus membayar kafarah. Kenapa? Karena nazar, janji, sumpah, ini semua adalah syai'un wahid, satu kesamaan. Nazar, janji, sumpah, ini satu kesamaan. Maka sama seperti seseorang ini, dia tidak boleh bersumpah untuk sebuah kemaksiatan. Maka demikian pula nadar, tidak boleh dia bernadar untuk sebuah kemaksiatan. Kalaupun dia bersumpah untuk kemaksiatan tidak boleh dia lakukan, dia harus bayar kafarah. Demikian pula nadar. Apa kafarahnya nadar?
kafarahnya nazar adalah kafarahnya sumpah. Sama, apa kafarahnya janji yang tidak dipenuhi? Kafarahnya adalah bagaimana ia kafarah sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah mengatakan, la yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukummu atas sumpah-sumpah yang tidak engkau maksudkan, akan tetapi Allah akan menghukummu disebabkan dengan sumpah yang engkau sengaja. Apa yang dimaksud dengan sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan untuk sumpah? Ada istilah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Sumpah secara lafal tapi maknanya tidak seperti sumpah. Al-halful yamin. Bagaimana itu? Ketika seseorang ini dia mengatakan demi Allah, tetapi hanya sebagai apa? Hanya sebagai basa-basi saja. Contoh, ada seseorang yang ia mengunjungi saudaranya, ziarah. Lalu dia ketok pintu, tidak dibuka. Dia sudah salam 3 kali, tidak juga kemudian dibuka. Dia kemudian telepon. Ketika telepon yang pertama kali tidak diangkat, telepon yang kedua kali tidak diangkat. Padahal dia yakin ada di rumah, sandalnya ada, dari mungkin dapur kedengaran suara kelontang-kelontang dan lain sebagainya. Maka dia tunggu sejenak, sampai kemudian selang beberapa saat dia telepon dan diangkat. Kenapa? Loh, saya ada di depan rumahmu. Oh iya, maka dibukakan. Dia sampaikan, saya sudah nunggu 1 jam di sini. Maka yang punya rumah mengatakan, wallahi nunggu 1 jam. Nah, ini namanya al-halful yamin. Ini lafalnya seperti sumpah, tapi tidak dimaksudkan untuk sumpah. Maka yang demikian ini apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukumullah bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukummu karena sumpah-sumpah yang tidak engkau maksudkan untuk sumpah. Laghwul yamin. Akan tetapi yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang engkau sengaja. Lalu apa kafarahnya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Maka kafarahnya adalah engkau memberikan makan 'asharati masakin, memberikan makan 10 orang miskin, yakni dari makanan apa yang biasa kita makan. 10 orang miskin. Memberikan makan 10 orang miskin sesuai dengan kadar makan kita. Kalau kita biasa nasi padang ini 2 porsi, maka jangan kemudian kafarah dari sumpah kok hanya 10 nasi kucing. Kalau kemudian di sana tidak memberikan makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka, yakni 10 orang miskin. Pakaian di sini pakaian apa? Pakaian yang layak
untuk salat. Pakaian yang layak untuk salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan yakni pakaian yang bisa digunakan untuk salat. Berarti tidak bisa kalau kita cuma ngasih sarung saja. Tidak bisa kalau kita cuma ngasih baju saja. Harus kemudian di sana apa? Harus kemudian di sana yakni satu paket. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Kalau di zaman sekarang budak tidak ada, ya sudah. Berarti pilihannya adalah memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Bagaimana kalau ngasih makanan? Ini sesuatu yang bahkan dirinya untuk makan sendiri masih kesulitan. Maka pilihan terakhir, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak bisa juga melakukan semua hal tersebut, maka dia puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah dari sumpah kalian ketika kalian tidak bisa melaksanakannya. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Hadis ini hadis yang valid. Kalau kita bicara tentang sisi keabsahan hadis, maka hadis yang kita sampaikan adalah hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihukumi sahih oleh para ulama. Bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam riwayat Bukhari, hadis dan riwayat Imam Muslim valid. Apalagi tentang kafarahnya, langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Tapi kita dapati masih banyak orang di sekeliling kita nadar dengan asumsi kalau dia tidak nadar, hajatnya tidak dikabulkan. Atau ketika kemudian dia sudah nadar dan Allah ijabahi nadarnya, dia lupa untuk melaksanakan nadarnya. Ini banyak terjadi. Sudahlah kemudian dia salah dalam berkeyakinan terkait dengan nadar, menganggap bahwasanya kalau saya tidak nadar, apa yang saya ikhtiarkan tidak terwujud. Dan ketika kemudian dia sudah nadar, qadarullah Allah wujudkan, qadarullah sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ia pun kemudian tidak tunaikan nadarnya. Yang seperti ini banyak. Baik itu kemudian dari kalangan orang awam sampai kemudian di sana orang-orang yang berilmu, dari kalangan rakyat jelata sampai kemudian orang-orang yang akhirnya diberikan wewenang. Banyak. Maka tidak heran dari sini Syekh Utsaimin rahimahullah memilih pendapat yang tegas, haram. Ihtiyatan bidzalik, bentuk kehati-hatian supaya orang ini enggak bermudah-mudahan nazar. Kita dapati bagaimana masih ada saudara-saudara kita nadar gara-gara urusan sepele. Nadar gara-gara urusan sepele. Ketika musim bola, kalau Perancis juara, nah, maka saya akan demikian dan demikian. Kalau kemudian Spanyol juara, maka saya akan demikian dan demikian. Subhanallah. Kalaupun Perancis juara, kalaupun Spanyol juara, tidak memberikan benefit untuk dirinya, tidak ada untungnya sama sekali untuk dirinya. Tapi ini banyak terjadi. Dia mewajibkan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib pada perkara-perkara yang tidak ada untungnya buat dia. Maka
di sinilah peran kita yang sudah tahu ilmunya. Bagaimana kemudian di sana ada jumhur ulama yang mengatakan makruh, bagaimana di sana ada Syekh Utsaimin yang mengatakan haram. Perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Nah, berikutnya, para jamaah sekalian, setelah kita membahas tentang nazar, kita membahas tentang sembelihan. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan wa min madahir syirkil akbar adzabhu li ghairillahi azza wa jalla, adalah bagaimana seseorang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah jelas Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Kautsar, ayat yang kita semua telah hafal, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah pula juga untuk Rabbmu. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah pula untuk Rabbmu. Ditambah lagi sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Terlaknat, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dia menyembelih bukan karena Allah. Maka kita tinggal di kota Yogyakarta tercinta, orang yang katanya Jogja ini istimewa, orang yang katanya Jogja ini ngangen, tapi kita punya beban moral di mana setiap tahun ada saudara-saudara kita di pesisir selatan, semuanya seakan-akan berada dalam satu barisan orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menyembelihnya bukan karena Allah. Menyembelih untuk siapa? Menyembelih untuk penguasa laut selatan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka satu sisi kita yang hadir di majelis ini telah merasakan nikmatnya tinggal di kota Jogja. Banyak majelis ilmu. Dalam sehari ada di sana majelis ilmu ba'da subuh, ada di sana kemudian duha, ada di sana yang ba'da zuhur, ada yang di sana ba'da asar, ada yang di sana ba'da maghrib, ada yang di sana ba'da isya. Jogja penuh dengan majelis ilmu. Tapi nikmat ini pun juga nikmat yang memiliki konsekuensi. Nikmat yang berkonsekuensi amar ma'ruf nahi munkar. Perlu kita dakwahi kepada anggota keluarga kita, apalagi yang mereka masih tenggelam kepada kesyirikan. Dan apa yang kita pelajari adalah bagaimana dosa-dosa yang dianggap biasa, dosa-dosa yang disepelekan tersebar di masyarakat kita. Menyembelih bukan karena Allah. Baik, para jamaah sekalian, maka binatang sembelihan itu yang diharamkan ada dua kategori. Yang pertama, penyembelihannya untuk selain Allah. Penyembelihannya untuk selain Allah. Maka mungkin dia menyembelihnya dengan bismillahi Allahu Akbar, tapi diperuntukkannya bukan untuk Allah. Dia mungkin menyembelihnya dengan menggunakan bismillah, tapi kemudian diperuntukkannya untuk Nyi Roro Kidul. Ini keharaman pada sembelihan yang pertama. Yang kedua, keharaman pada sembelihan, yakni ketika ia penyembelihannya atas nama selain Allah. Dia tidak menyebut nama Allah, walaupun kemudian diberikan kepada kaum muslimin.
Maka ada dua kekeliruan dalam penyembelihan. Ada dua, yakni ketergelinciran orang-orang dalam hal penyembelihan yang berkonsekuensi haram. Menyembelihnya untuk selain Allah, menyembelihnya bukan atas nama Allah. Dua-duanya terlarang. Yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita, mereka mengatakan kami menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Yang menyembelih adalah Ra'isul Qaum, yang menyembelih adalah Mutin dan lain sebagainya. Tetap dia menyembelihnya dengan menggunakan bismillah, bahkan kemudian dia sembelih dengan golok terbaik. Tapi apa yang dilakukan setelah disembelih? Ditujukan kepada penguasa laut. Inilah yang menjadikan haram. Kalau tujuannya sedekah laut, kenapa enggak kemudian uang yang dipakai untuk nyembelih kerbau, uang yang dipakai untuk nyembelih sapi, belikan saja pelet, tebar itu ke laut, murni itu sedekah laut. Tapi tidak demikian kenyataannya. Nah, para jamaah sekalian, maka pembahasan tentang sembelihan ini pun juga pembahasan yang ada rinciannya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Tufail radhiyallahu anhu. Maka Abu Tufail mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhu an-nas ghaira annahu qad haddatsani. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah rahasia kepadaku yang tidak beliau sampaikan kepada manusia, tidak beliau sampaikan kepada orang lain. Dan rahasia yang beliau sampaikan kepadaku empat, kata Abu Tufail. Maka ada kemudian seorang sahabat yang mengatakan, apakah empat perkara itu? Apakah empat perkara tersebut? Dalam riwayat yang lain, ini bukan perkataan Abu Tufail, ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Maka sebagian riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku sebuah rahasia yang tidak diberikan kepada orang lain. Siapa aku di sini? Abu Tufail. Sebagian riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib. Apa empat perkara tersebut? Maka dijawab, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seseorang yang melaknat orang tuanya. La'anallah man la'ana walidah. Allah akan melaknat orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Walaupun kemudian dijelaskan pula dalam hadis yang lain, melaknat orang tua ini bukan berarti dia langsung mencela orang tuanya, tapi bagaimana dia mencela orang tua dari kawannya, lalu kawannya pun berganti mencela, melaknat orang tuanya. Lalu yang kedua, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, yang menjadi bahasan di malam hari ini. Yang ketiga, wa la'anallah man awa muhdithan. Allah akan melaknat orang yang menyembunyikan penjahat. Allah akan melaknat orang yang dia bersekongkol dengan penjahat. Dan yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah akan melaknat orang yang merubah batas tanah. Orang yang merubah batas tanah.
Maka ini 4 rahasia yang Nabi SAW sampaikan kepada Abu Tufail, dan dalam riwayat yang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, 4 hal tersebut semuanya dosa besar. Merubah batasan tanah ini bukan soal apa? Bukan soal hablum minan nas saja. Oh, dia kan ridho. Subhanallah. Terkadang diamnya seseorang ketika tanahnya ini dipersempit maka dianggap sebagai keridhaan, padahal mungkin dia dengan keluarganya mencaci dan lain sebagainya. Begitu pula menyembunyikan DPO, menyembunyikan apa? Orang yang kemudian sudah dicap oleh pihak berwenang sebagai orang-orang yang dicari karena sebuah kesalahan, dengan dalih bahwasanya kami kan keluarganya, kami kan orang yang kemudian peduli dengannya dan lain sebagainya. Maka orang yang menyembunyikan penjahat seperti ini mal'un, terlaknat. Dan juga termasuk apa yang sedang kita bahas, yakni mal'unlah, terlaknatlah orang-orang yang dia menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, menariknya ada di sana sebuah hadis di mana banyak orang-orang tergelincir karena tidak memahami bagaimana penjelasan para ulama. Terkait hadis seekor lalat, ketika disebutkan di dalam hadis yang dihukumi oleh para ulama hadis hasan, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi SAW bercerita, dakhalal jannah rajulun fi dhubabin wa dakhalan nar rajulun fi dhubabin. Ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Ditanya oleh para sahabat, kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana maksudnya itu wahai Rasulullah? Sebabnya sama, yakni lalat, tapi ada yang kemudian masuk surga, ada yang kemudian masuk neraka. Maka Nabi SAW bercerita, marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada 2 orang yang melintas pada satu kampung, di mana kampung ini punya satu persembahan, punya satu sesembahan, patung kalau bahasa kita, yang mana penduduk kampung ini bersepakat tidak boleh ada yang melintasi kampung mereka kecuali sudah memberikan persembahan untuk patung yang mereka sembah. Faqala li ahadihima, maka salah satu di antara keduanya mengatakan qarrib, berikan sesuatu untuk sesembahan kami. Maka ia pun kemudian mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan. Orang-orang pun tetap mengatakan kepadanya dengan membujuk, qarrib walau dhubaban, persembahkan walaupun itu hanya sebuah lalat, persembahkan walaupun itu hanya seekor lalat, persembahkan walaupun sekedar lalat. Maka orang yang pertama, faqarraba dhubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar, ia pun kemudian mempersembahkan seekor lalat, ia bisa melintasi kaum tersebut, tapi ia Allah masukkan ke dalam neraka. Adapun orang yang satu lagi, ketika disampaikan kepadanya qarrib, persembahkan sesuatu,
ia dengan tegas mengatakan, ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak akan pernah menyembahkan sesuatu selain karena Allah. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah, maka orang-orang pun kemudian tidak mengizinkan ia untuk melintasi, bahkan memenggal kepalanya, dan ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan sangat mungkin, sangat possible seseorang ini terjatuh dengan kesyirikan tanpa sadar. Kenapa? Karena dia meremehkan bentuk kesyirikan itu. Ada sebagian di antara kita yang melihat kesyirikan itu dari nilainya. Ini cuma lalat. Maka karena nilainya sepele tidak apa-apa. Yang ia permasalahkan kalau nilainya besar, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, nilainya besar, ini yang bermasalah. Tapi kalau dzubab nilainya kecil, maka dia anggap sesuatu yang tidak bermasalah. Padahal kalau kaitannya dengan kesyirikan, bukan nilainya, tapi bentuknya. Bukan nilainya, tapi bentuknya. Selama itu bentuknya adalah persembahan selain untuk Allah, seremeh apapun, ia adalah bentuk kesyirikan. Maka para ulama mengatakan ini sebuah dalil yang jelas bagaimana kesyirikan itu terjadi bahkan tanpa sadar. Dan komentar dari Syekh Shalih Al-Munajjid dalam fatwa soal wal jawab, beliau menyampaikan, tadullu ala annahu lam yasta'dhim hadha syirik, bahwa ini menunjukkan ada di antara syirik-syirik yang tidak dianggap sebagai perkara besar. Bahkan walam yunkiruhu biqalbi, dia tidak mengingkari di dalam hatinya. Bal fa'alahu wa huwa radin bihi, dia melakukannya dengan penuh keridhaan. Orang-orang yang seperti ini dihukumi kafir. Orang-orang yang seperti ini dihukumi kafir. Dia dengan ridha mempersembahkan sesuatu, nilainya kecil tapi tetap bentuknya kesyirikan. Nilainya cuma laler, tapi karena itu persembahan selain untuk Allah, maka ia kafir. Maka ia kafir. Nah, padahal kita sejatinya telah hafal sebuah ayat. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita berdalil dengannya. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sejatinya salatku, sejatinya peribadatanku, begitu pula hidup dan matiku, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Jiwa dan raga itu untuk Allah. Salat, ibadah-ibadah fisik, nusuk, ibadah-ibadah harta, hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa raga ini untuk Allah. Maka orang-orang yang kemudian dia mengatakan salatku untuk Allah, hidup dan matiku untuk Allah, tapi peribadatanku untuk nyiraraki, peribadatanku untuk kemudian larung laut, peribadatanku untuk kemudian sedekah bumi. Maka ini orang yang tergelincir, orang yang tergelincir. Dan subhanallah, sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tentang lalat yang tadi kita sebutkan,
adalah bagaimana bahayanya dosa syirik walaupun itu remeh. Walaupun itu remeh. Dan bagaimana surga serta neraka itu dekat sekali dengan kita. Ada seseorang yang dia masuk ke dalam neraka gara-gara lalar. Ada orang yang dia masuk surga gara-gara lalat. Neraka dan surga gara-gara lalat. Menunjukkan bagaimana kalau bicara rahmat, luas rahmatnya Allah. Tapi kalau bicara adab, syadid, pedih adabnya Allah. Makanya ketika membahas tentang khauf dan raja, kita pernah bahas ini di awal pertemuan ketika membahas tentang syirik. Bagaimana rukun amalan hati, ada mahabbah, khauf dan raja. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya khauf dan raja ini harus seimbang, satu kesatuan. Tapi ada sebagian ulama yang merinci. Ada kalanya raja ini lebih dominan, ada kalanya khauf lebih dominan. Kapan itu? Raja ini dominan ketika dalam perkara-perkara ibadah. Khauf ini dominan ketika dalam perkara-perkara maksiat. Tapi tidak saling mengeliminir. Ketika dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan, dia tekankan rajanya, besarkan rajanya, kecilkan khaufnya. Bukan khaufnya hilang, dikecilkan. Apa tujuannya? Ketika dia beramal saleh, maka dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika dia bermaksiat, dia besarkan khaufnya, kecilkan rajanya. Sehingga ketika dia bermaksiat, dia takut dengan azab Allah, walaupun di satu sisi dia juga masih berharap rahmatnya Allah. Tapi yang didominankan adalah khaufnya. Maka hadis dari Zubair, hadis dari lalar, menginformasikan kepada kita kalau bicara rahmat, luar biasa rahmatnya Allah. Ada yang masuk surga ini untuk urusan sepele, karena urusan sepele lalar. Maka bagaimana seseorang yang ketika dia menolak sesuatu, ketika dia menolak karena ibadah, tidak mau kemudian dia ini menyembelih untuk selain Allah, ada rojak yang besar. Saya menolak mempersembahkan lalat. Saya menolak mempersembahkan lalat. Tapi penolakan saya itu mengharapkan rahmatnya Allah. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya sehingga masuk dalam surga. Luas rahmatnya Allah, tapi syadid pula adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis tersebut, hadis Zubair, sering kemudian dipertentangkan dengan hadis lainnya, dan ini membuat salah paham. Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah ini memaafkan dari umatnya apa-apa yang dia berbuat salah karena tidak sengaja. Khata' itu salah yang tidak sengaja. Nisyan, salah karena lupa. Wa mastukrihu alaih, atau salah karena dipaksa. Nah, sebagian ulama, atau tepatnya sebagian orang-orang yang gagal dalam memahami penafsiran yang rajih dari ulama muktabar, mempertentangkan hadis tersebut dengan hadis ini. Dia kalaupun mempersembahkan lalat, kan dipaksa. Qarrib,
persembahkan sesuatu. Aku tidak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan. Qarrib walau dhubaban. Persembahkan walaupun seekor lalat. Maka kan berarti dipaksa. Dia dipaksa. Maka mestinya kalau dia dipaksa, berlaku pula hadis ini, hadis yang terakhir. Allah itu akan memaafkan dari umatku khata, kesalahan yang tidak disengaja, nisyan, kesalahan karena lupa, wa mastukrihu alaih, kesalahan yang karena dipaksa. Mestinya dia tidak disiksa masuk neraka. Oh, dia dipaksa. Maka ini penjelasan sebagian yang tidak berlandaskan pendapat mu'tabar. Adapun pendapat yang rajih, pendapat yang mu'tabar, maka seseorang yang disebutkan di dalam hadis dia mempersembahkan lalat, maka dia mempersembahkan lalat dengan keridhaan. Kenapa? Karena orang tersebut disebutkan dalam lafal hadis yakni mempersembahkan. Maka lafal mempersembahkan ini menunjukkan keridhaan. Mempersembahkan ini bukan sekadar membeli, tapi bagaimana dia ini memberikan sesuatu dengan keridhaan. Kita nggak katakan lalat itu disembelih, oh dia hewan yang darahnya tidak mengalir. Tetapi ketika menggunakan lafal qarrib, persembahkan, buatlah sesuatu yang engkau sembahkan kepada sesembahan kami, yakni patung. Maka dikatakan faqarraba dhubaban, maka akhirnya dia pun mempersembahkan lalat. Lafal qarraba dhubaban ini tidak menunjukkan dia dipaksa. Dia lakukan itu dengan keridhaan. Walaupun awalnya dipaksa, tetapi ketika dia mempersembahkan dhubab, dia lakukan itu dengan keridhaan. Sehingga hadis dhubab dan hadis tentang Allah mengampuni kesalahan umatku yang tiga, khata, nisyan, wa mastukrihu alaih, kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan karena lupa, maupun kesalahan yang dipaksa, ini bukan sesuatu yang bertentangan. Ini sesuatu yang menguatkan dan mendukung satu sama lain. Poin pentingnya para jamaah sekalian, bagaimana persembahan selain karena Allah ditinjau dari sudut manapun adalah syirik. Ditinjau dari sudut manapun, dinilai dengan sekecil atau seremeh apapun, bentuknya tetap syirik. Bentuknya tetap syirik. Sama halnya dengan apa yang kemudian kita dapati di masyarakat kita dan menjadi bahasan di pertemuan, kuburan. Banyak orang yang menangis di kuburan. Banyak orang yang khusyuk di kuburan. Banyak. Dan kita dapati ada orang-orang yang dia saking tergelincirnya, dia lebih khusyuk ketika di kuburan dibandingkan ketika di masjid. Dia lebih khusyuk berdoanya ketika di kuburan dibandingkan dia berdoanya di masjid. Maka sama, apapun itu kesyirikannya yang dinilai bentuknya, bukan kemudian nilainya seakan-akan ini remeh. Toh cuma kuburan, toh cuma lalat. Bentuknya, selama itu bentuknya adalah peribadatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka disitulah berefek besar dalam diri kita. Na'udzubillah. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, apa-apa. Silakan bagi para jemaah yang mau menanyakan.
Ustaz. Assalamualaikum. Tadi yang dihukumi kalau orang yang melakukan itu termasuk dalam kekafiran. Orang yang apa? Yang melakukan tadi kesirikan tadi masuk dalam kekafiran. Kalau itu sudah terlampaui, apakah orang tersebut itu harus syahadat ulang atau gimana? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika dikatakan orang berbuat syirik dan dengan sadar, orang yang dia berbuat syirik dan dengan ridha, maka dikatakan dia kafir. Apakah dia perlu syahadat ulang? Maka kalau memang dia ini syiriknya bentuk syirik akbar, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, jelas dia harus bersyahadat ulang. Jelas dia harus bersyahadat ulang. Contoh yang kemudian terjadi di masyarakat kita, bagaimana seseorang yang dia menyembelih bukan karena Allah, mau itu bentuknya dia menyembelihnya dengan bismillah tapi dipersembahkan untuk selain Allah, atau yang kemudian dia menyembelihnya ini tidak menyebut nama Allah. Orang-orang yang seperti ini, apakah kemudian dia harus syahadat ulang? Para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, dia syahadat ulang. Tetapi bentuk syahadat itu kan bermacam-macam. Ada di sana syahadat yang sifatnya dia syahadat sebagaimana lafal dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kemudian di sana syahadatnya, ini syahadat yang langsung dalam bentuk praktek. Semisal ketika seseorang ini salat, ketika seseorang ini salat, maka di sana dia adalah lafal syahadat, baik itu kemudian dalam tasyahudnya, baik itu kemudian dalam Al-Fatihah yang terkandung dalam lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lafal yang maknanya adalah makna syahadat. Maka sebagai ulama mengatakan, kalaupun dia syirik akbar dan dia langsung salat, habis dia datang ke kuburan, nyembah kuburan, habis dia nyembelih bukan karena Allah, habis dia apa lagi? Bentuk-bentuk kesyirikan lainnya. Maka kalaupun dia langsung salat, sebagai ulama mengatakan dia sejatinya pun bersyahadat secara makna. Dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini syahadat secara makna. Tapi ini bukan pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat adalah dia bersyahadat ulang. Berarti harus disaksikan, berarti harus ada apa istilahnya? Sertifikat. Nah, ini beda. Kita dapati ada sebagian saudara-saudara kita yang ia tatkala mu'allaf, dia ingin bersyahadat melalui lembaga tertentu, entah itu mungkin masjid tertentu, ketakmirannya, atau kemudian di sana lembaga-lembaga mu'allaf seperti mungkin mu'allaf center dan lain sebagainya. Yang kenapa mereka memilih bersyahadat lewat lembaga, entah itu masjid ataupun mu'allaf center, supaya dapat sertifikat. Kita harus bedakan antara seseorang bersyahadat untuk kembali Islam dan seseorang bersyahadat karena ada tendensi atau kebutuhan duniawi. Kalau kemudian seseorang ini dia na'udzubillah dia telah kafir, karena kesyirikan yang dia lakukan, dia syahadat langsung saja, tidak ada yang mempersaksikan, sah.
Tapi saudara-saudara kita yang dia bersyahadatnya pengen di depan imam masjid, pengen di depan ustaz, pengen kemudian di depan KUA dan lain sebagainya demi mendapatkan sertifikat, itu kan karena ada tendensi. Tidak selalu buruk tendensinya. Kadang sertifikat ini sesuatu yang penting untuk apa? Untuk misalkan merubah apa? Merubah KBP. Atau kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan instansi tempat dia bekerja, ASN. Atau misalkan terkait dengan urusan pernikahan, dia ini hendak menikahi seorang muslimah, sementara KTP tempat dia mendaftar, KTP yang digunakan untuk mendaftar masih kemudian agamanya non muslim, maka di sana butuh ada belangko sertifikat. Nah, kalau seseorang ini dia habis melakukan kesyirikan, lalu kemudian dia syahadatnya harus dengan sertifikat, ya repot. Cukup syahadat sendiri saja. Ini pendapat yang paling kuat, yakni ia bersyahadat ulang. Wallahu a'lam bishawab. Dari pertanyaan. Dulu pertanyaan kan kadang kita kayak tadi yang sedekah laut, sedekah bumi dan lain-lain kan dihukumi kafir juga. Nah, bagaimana dengan orang yang sengaja menonton atau tidak sengaja menonton? Tidak sengaja maksudnya kita pas lagi di situ lagi makan, tiba-tiba ada acara yang kita nggak tahu, tiba-tiba ada acara seperti itu, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa menghindar, kita terpaksa di situ. Nah itu bagaimana ya? Tidak sengaja bagaimana ya? Jadi apakah juga kafir? Baik, masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau kita sedang rekreasi di parang kritis, lalu tiba-tiba bertepatan dengan acara sedekah laut di Parang Kusumo? Kita mau pulang sementara hidangan baru saja cemepak. Kita baru saja datang, anak-anak baru ganti baju, lalu kemudian kita lihat apa yang mesti kita lakukan. Apakah langsung pulang, atau kemudian kita nikmati dulu dengan keterpaksaan? Ya, kalau iman perlu dicatat bahwa di dalam syariat kita ini ada bahasan tentang al-wala wal bara. Ada bahasan tentang loyalitas dan anti loyalitas. Begitu pula ada bahasan tentang bagaimana seseorang ini nahi mungkar. Kalau kita bicara tentang wala wal bara, di hadapan kita ada maksiat, mestinya kita ini berlepas diri. Tidak kemudian dia menikmati, tidak kemudian dia ini apa? Nyaman berada di sana. Beda antara orang yang dia melihat kemungkaran dia menikmati, melihat kemungkaran dia tidak menikmati. Beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW berikan di sana, yakni lapisan-lapisan nahi mungkar. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisani, kalau tidak bisa maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Ada lapisan-lapisan bagaimana seseorang itu diperintahkan dari mungkar. Ini menunjukkan bahwa kalau ada kemungkaran, seseorang tidak bisa dia berlemah lembut. Nah, harus dia tunjukkan pengingkaran itu dan level yang dia mampu. Maka beda antara orang yang ia tatkala melihat sedekah laut, lalu dia tetap
orang di sana dengan pengingkaran, dia larang keluarganya untuk kemudian melihat dia, sampaikan ke keluarganya, ojo direkan, kalau mau dolan-dolan, lek maem-maem, nggak usah dilihat, nggak usah dideleng, nggak usah diperhatikan. Dengan orang yang kemudian dia memperhatikannya. Ini sesuatu yang beda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya effort untuk berlepas diri ini bagian dari barok. Adanya effort untuk berlepas diri ini bagian dari dia barok, lawan dari wala. Tapi kalau kemudian dia tidak punya effort untuk berlepas diri, maka walanya dipertanyakan, loyalitasnya dipertanyakan. Sama ketika seseorang dia melintasi Bogem di siang hari, maka kemudian di sana dia melihat ada beberapa lelembut di tengah jalan. Maka ketika dia melihat lelembut tersebut, ada yang dia mesem, walaupun hatinya mengingkari, tapi dia mesem. Dengan orang yang kemudian ketika dia lewat Bogem, ada lelembut di tengah jalan, dia melengos, dia palingkan. Ini hisapnya nanti beda. Ini di mata Allah beda. Karena effortnya beda. Karena effortnya beda. Hisapnya Allah nanti di hari kiamat itu detail para jamaah sekalian. Detail sekali. Bahkan ketika di sana kaitannya dengan sesuatu yang punya nilai beda sedikit saja, ini sudah ada hisapnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sedikit saja, ini sudah ada hisapnya di mata Allah. Maka hati-hati, effort kita sekecil apapun akan dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau sedikit melenceng masalah, kalau berarti kalau kita mendengarkan musik itu kan mungkin dulu menikmati, kalau sekarang kita harus mengingkari. Itu kalau kita pas otomatis kok kakinya biang-biang sendiri, tak dengar musik ya mengikuti irama, itu juga termasuk kan ya. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukumnya ketika seseorang ini mendengar musik? Padahal Allah, musik yang dulunya hafal di luar kepala, maka kemudian ketika dia mendengar musik, ada jari jemarinya yang berirama, ada kemudian sedikit kepalanya yang bergoyang. Apakah ini sesuatu yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab? Jawabannya yes. Ya, ditimbang. Sesuatu yang ditimbang. Maka tidak bisa remeh. Sehingga penting bagi kita sekalian untuk apa? Setiap hari itu bertaubat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sudah tahu dalilnya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari dalam beristighfar beliau berkali-kali. Dalam riwayat mengatakan 70, dalam riwayat mengatakan 100. Ini sekarang sehari. Maka taubat ini bukan kemudian ketika kita ini bermaksiat dan kita sadar bertaubat, ini sadar nggak sadar kita bertaubat setiap hari. Istighfar setiap hari. Nah, Allahu a'lam. Nah, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Saya tanya tentang masalah bulan Suro. Kita itu orang Jawa penuh dengan ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang berbau dalam tanda petik berbau sirik. Tapi saya sendiri ya nggak ngerti ya itu siriknya itu di mana gitu. Seperti kemarin di 15 Suro itu ya, Suro Muharram itu ada kegiatan merti kampung, merti desa, atau juga disebut bersih desa. Nah, kalau saya orang yang tidak paham tentang apa itu merti desa, apa itu bersih desa, ya kenapa kok nggak bawa sapu, ya? Malah nangkep payang dan sebagainya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, terus apa ciri-ciri bahwa kegiatan masyarakat itu termasuk bertendensi sirik atau tendensi budaya Jawa?
Nah ini loh ya, ini yang membedakan kami agak debatable masalahnya. Iya betul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kapan ada istiadat itu dihukumi syirik dan kapan tidak dihukumi syirik? Anda ingin mulai dengan adat istiadat itu sendiri. Kalau antum perhatikan, kalau antum cermati bagaimana Islam berkembang di luar negeri, sebutlah di Inggris, sebutlah kemudian di Amerika, Islam berkembang di luar negeri rata-rata dengan akidah yang lurus, rata-rata mereka mengenal manhaj salaf. Kenapa? Jawabannya adalah karena ketika orang-orang di luar negeri tidak terkungkung dengan kearifan lokal. Orang-orang di luar negeri tidak terkungkung dengan dalih ini budaya lokal. Indonesia juga kaya dengan budaya lokal. Ini yang sangat gampang terkontaminasi dengan orang di luar negeri sana tidak ada kemudian terkait dengan benda-benda mistis seperti keris. Di Indonesia karena ada seperti itu, maka ada hari di mana kemudian harus ngusap keris, harus kemudian bersihkan keris. Ya kan ada kearifan lokal. Ini mau tidak mau harus diakui. Kenapa kok kemudian kesyirikan di kita eratnya dengan budaya? Ya karena justru budaya itulah yang membuat banyak sekali kesyirikan. Sehingga kalau bicara tolok ukur, kapan budaya itu bernilai syirik dan kapan budaya itu tidak bernilai syirik? Jawabannya, pelajari bagaimana syariat itu sendiri. Karena dengan ilmu orang akan tahu. Masa sih hanya menganggap surah itu sial kok bisa sih? Cuma nganggap tok, cuma perasaan tok. Kenapa kok begitu saja disebut syirik? Kita tidak ada zalimi orang, kita tidak ada nyelakai orang, cuma nganggap nikah jangan di bulan Suro lah, nikah kemudian di bulan setelahnya. Bulan apa? Misalkan bulan Safar. Kan enak, cuma dilewati saja. Masa menganggap itu saja termasuk syirik? Justru karena di sana ada mengkaitkan ketakutan kepada selain Allah. Di situ syirik. Maka jawabannya tidak lain tidak bukan adalah dengan mempelajari syariat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Atas banyak sekali orang yang banyak sekali lain yang saya mohon. Aku lupa tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan untuk belajar pada malam hari ini, namun karena ada yang Allah silakan dinikmati dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan keluarga juga Mas Haji. Semoga Allah memberikan berkah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.